Tahu nggak sih ada harta karun yang lebih tua daripada Candi Borobudur di Indonesia? Jawabannya adalah tenun. Buktinya apa? Jadi ada penemuan fragmen kain, terus ada penemuan alat pemintal juga, dan juga di relief candi itu sendiri. By the way, hari ini mau pakai yang warna apa ya? It's ready for Christmas, right? Jadi di beberapa situs arkeologi, para arkeolog tuh nemu fragmen atau serat rami. Nah itu tuh diperkirakan dari zaman Neolitikum atau sekitar 2000 tahun yang lalu. Terus masih dari zaman Neolitikum ditemuin juga beberapa alat pemintal. Jadi zaman dulu tuh kita udah kenal tenun sebetulnya. Walaupun mungkin beda sama tenun modern di zaman ini ya. Oke, terus yang bukti yang paling kuat sih sebenarnya relief dari candi itu sendiri. Jadi ada beberapa candi yang ada reliefnya tuh aktivitas menenun, di mana ya kita tahu berarti dari zaman dulu Indonesia tuh udah kenal tenun sebelum jauh dari candi itu sendiri dibangun. Terus pada zaman dahulu tenun juga nggak bisa dipakai sama semua orang. Jadi ada motif-motifnya yang khusus dipakai buat raja, dipakai buat rakyat biasa, dipakai buat upacara adat. Jadi banyak banget sebetulnya. Dan ini juga jadi status atau jejak sejarah kita sih. Jadi kita bisa lihat sejarah itu sebenarnya dari motif tenun itu sendiri. Nah, kenapa hanya beberapa kalangan yang menggunakan tenun? Karena pertama prosesnya manual, terus bahan baku terbatas, dan juga teknologinya terbatas. Jadi di masa lampau, seluruh proses pembuatan tenun dilakukan secara manual. Mulai dari pengolahan bahan baku, seperti kapas, sutra, atau serat lainnya, pementalan benang, pewarnaan, hingga proses menenun itu sendiri. Semua tahap ini membutuhkan keterampilan khusus, waktu yang lama, dan juga tenaga kerja yang banyak. Selain itu, tenun juga bisa jadi simbol kekuasaan dan kekayaan. Jadi kemewahan, penanda identitas, dan juga bisa jadi alat tukar dan juga upeti. Nah, kain tenun dengan bahan, warna, ataupun motif yang istimewa menjadi simbol kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit. Kelompok masyarakat tertentu seperti bangsawan, raja, atau pemuka agama menggunakan kain tenun sebagai ciri khas atau sebagai penanda identitas dan juga status sosial yang berbeda dari rakyat biasa. Dalam beberapa kebudayaan, kain tenun berkualitas tinggi bahkan digunakan sebagai alat tukar yang bernilai tinggi atau sebagai upeti yang dipersembahkan kepada penguasa. Lalu ada juga fungsi ritual dan seremonial. Jadi pakaian khusus tenun seringkali dibuat khusus untuk keperluan upacara adat, ritual keagamaan, atau peristiwa penting lainnya. Jadi kain yang digunakan untuk acara-acara ini tuh biasanya memiliki kualitas dan makna simbolis yang tinggi. Jadi merefleksikan kesakralan acara atau status sosial itu sendiri yang terlibat. Jadi kain tenun itu bukan cuma pakaian, tapi bisa jadi sebuah harta karun juga. Karena dari tenun itu motif-motifnya banyak banget. Kalian bisa belajar sejarah lewat motif-motif ini juga. Jadi, kalian udah punya tenun belum?